ada sejumlah pemain timnas Indonesia yang baru-baru ini mendapatkan cibiran dari warganet akibat performa bisa dibilang kurang memuaskan saat hadapi Cina kemarin. Memang betul, kita tidak ada yang tahu bahwa pemain-pemain tersebut bakalan bermain bagus atau malah melempem. Tapi ya sudahlah, kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang sudah terjadi. Kejadian kemarin jadikan saja sebagai motivasi tim untuk di laga selanjutnya. Dan ini tentunya menjadi evaluasi bagi pelatih Sintayong. Di laga selanjutnya timnas Indonesia bakal melakoni laga yang berat, yakni menghadapi Samurai Biru. Ini tentunya menjadi cibiran keras bagi STY bahwa tidak ada lagi namanya strategi uji coba. STY harus benar-benar memanfaatkan pemain-pemain yang sudah bergabung dan yang ada di dalam line up. Dan kabarnya, Sintayong bakal mencoret 5 pemain saat menjamu Samurai Biru dengan alasan-alasan tertentu. Sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Rek Official. .5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Sintayong jelang lawan Jepang tentunya menarik untuk diulas. Salah satunya ada Kapten Timnas Indonesia. Perjalanan Timnas Indonesia di Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlanjut bulan depan. Pada matchday kelima, skuad Garuda akan menjamu Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. Dalam duel itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong dipastikan bakal menurunkan pemain terbaiknya. Hal ini dilakukan guna membawa skuad Garuda mendulang hasil manis dengan Jepang, karena kita ketahui, Jepang adalah akan jadi lawan terberat Timnas Indonesia. Sejauh ini, Jepang masih kukuh bertengger di puncak klasemen dengan 7 poin. Dengan tekad tersebut, Sintayong berpotensi akan mencoret sejumlah pemain. Salah satu pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Sintayong jelang lawan Jepang adalah Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya selalu masuk daftar 27 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu pun turut terjadi dalam persiapan mentas melawan Bahrain dan Cina pada awal bulan lalu. Tetapi, pada daftar susunan pemain final melawan Bahrain, nama Ricky Kambuaya terpental dari skuad. Sementara itu, saat melawan Cina, nama gelandang Dewa United itu masuk daftar susunan pemain, tetapi tak diturunkan Sintayong sama sekali. Peran Ricky Kambuaya kalah saing dengan sejumlah pemain naturalisasi. Sosok Ivar Jenner, Nathan Choyaon, hingga Tom Haye lebih diandalkan Sintayong. Tak ayal, dia diprediksi akan dicoret Sintayong saat melawan Jepang nanti. Kemudian, ada Egy Maulana Fikri. Nasibnya sama seperti Ricky Kambuaya. Dia tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Bahrain. Sementara saat melawan Cina, Egy masuk daftar susunan pemain, tetapi tak dimainkan sama sekali. Penyebabnya, Egy Maulana Fikri kalah saing dengan sejumlah pemain lainnya, seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, hingga kini ada sosok pemain naturalisasi anyar yakni Eliano Rejders. Kini, dia pun bisa saja dicoret Sintayong saat melawan Jepang. Striker PSS Sleman ini juga terpental dari daftar susunan pemain melawan Bahrain dan juga Cina. Sintayong lebih memilih memasukkan Dimas Derajat ke dalam skuad. Hoki Caraka juga kalah saing dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon. Kini, perannya diragukan bisa dipanggil Sintayong saat melawan Jepang. Tetapi, Hoki Caraka terus berusaha membuktikan diri bisa jadi striker tajam. Hal itu turut dilakukannya saat membawa PSS Sleman menang 3-0 atas Barito Putra.
dia tak dimainkan Shin Tae-yong saat berlaga di markas timnas Bahrain. Tetapi, kalau melawan Cina, Asnawi dapat kepercayaan lebih dari sang pelatih karena dimainkan sebagai starter bahkan mengemban ban kapten. Tetapi, Asnawi Mangkualam tak tampil apik saat melawan Cina. Usai laga, dia bahkan ramai mendapat kritik. Kini, Asnawi Mangkualam pun diragukan bakal dimainkan saat melawan Jepang karena dirinya juga tengah mengalami cedera. Dalam unggahan teranyar klub Asnawi Mangkualam, yakni Port FC, disebutkan bintang timnas Indonesia itu mengalami cedera hamstring. Asnawi diperkirakan membutuhkan 2-4 pekan untuk memulihkan cederanya. Hal ini terjadi kala Asnawi baru saja bekerja apik untuk Port FC dengan mencetak 1 gol. Terakhir, ada nama Jordi Amat. Pemain yang juga kerap dipercaya Shin Tae-yong menjadi kapten timnas Indonesia ini juga berpotensi dicoret dari skuad saat melawan Jepang. Penyebabnya sama seperti Asnawi, Jordi Amat mengalami cedera. Jordi Amat sudah mengalami cedera saat membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Mengalami masalah pada pergelangan kakinya, peran Jordi Amat langsung diganti Rizky Ridho di babak kedua. Hal ini menjadi pertimbangan Shin Tae-yong untuk mencoret Jordi Amat di laga hadapi Jepang.